Halo, selamat datang di The Digital Monetization Podcast bersama saya Yosef Abbas, dan dalam episode kita kali ini kita akan membahas bahas bisnis bareng Yosef, topik yang sebenarnya banyak dirasain oleh seller maupun sebagai seorang affiliate, dan nggak semua sadar kalau ini bisa dibaliknya tuh ada sebuah peluang yang besar. Jadi gini, belum lama ini kamu udah dengar kabarnya kan bahwa ada sebuah film yaitu Moana 2, filmnya Disney yang baru-baru ini itu sudah tayang di bioskop, dan belum lama ini saya juga udah nonton ya. Kebetulan saya traveling dari Hong Kong ke Indonesia Hong Kong ya, bisnis trip, dan di pesawat saya melihat film Moana 2 itu. Dan waktu saya menonton ternyata setelahnya saya meriset tentang film ini dan cukup mengejutkan. Karena ternyata film Moana 2 ini yang tayang di bioskop itu selang 8 tahun dari film pertamanya. Karakter kartun ini itu kembali lagi. Dan ternyata setelah 8 tahun yang keren ini buat saya ya, ini adalah orang-orang masih nungguin. Excitementnya masih ada, mereka masih ingat, dan bahkan mereka masih cinta dengan karakternya si Moana ini. Nah, ini berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kamu bantu jawab. Kalau Moana aja bisa comeback setelah 8 tahun dan tetap dinanti oleh banyak orang, kenapa beberapa dari seller kadang-kadang tokonya sudah kehilangan momentum? Yang tadi rame tiba-tiba jadi sepi, tapi belum bisa juga untuk menemukan caranya untuk turn back lagi, untuk bisa naik lagi, kembali lagi ramai seperti dulu. Nah, di sesi mentoring ataupun di DM saya ini banyak banget nih yang bilang ke saya bahwa, Mas Yosef, dulu toko aku tuh rame banget, rame pol, tapi sekarang kenapa ya? Kayak gak ada yang lihat, kayak customer itu gak lewat ke tokoku. Saya paham banget, rasanya frustasinya itu kurang lebih seperti apa ya. Yang tadinya rame sebuah toko di online yang mendatangkan kita income yang cukup baik, tiba-tiba sepi dan pasti income-nya juga berkurang. Tapi gini, masalahnya kadang-kadang bukan di tokonya. Masalahnya kita belum mengerti bagaimana caranya, mekanismenya untuk membangkitkan momentum tadi, supaya seperti toko kita yang di awal tadi yang pas rame tadi. Ini sama seperti mengingat film Moana 2 tadi yang sudah 8 tahun lewat. Mungkin sudah banyak orang yang melihat film-film lainnya, mencoba menonton film-film lainnya, tapi mereka masih bisa comeback lagi Moana 2 dengan ternyata hasil penjualannya pun baik juga ya. Walaupun Moana jualannya adalah film dan kita berjualannya adalah produk atau bahkan jasa, tapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Kalau dulu toko kamu pernah rame, kamu tidak harus mulai dari nol seperti layaknya Moana. Kamu tinggal reconnect aja sebenarnya sama audiens yang dulu tuh pernah rame di tokomu. Kamu bangun ulang panggungnya dan hadir dengan cara yang baru tapi tetap relate dengan yang sebelumnya. Karena satu hal ini, percayalah, brand yang dulunya pernah kuat itu beda dengan brand yang hari ini baru buat toko, baru buat brand dan sedang merintis. Ini berada di posisi yang sangat berbeda. Karena kalau kamu dulu pernah rame, maka kamu bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang baru mulai saat ini. Dan artinya kamu bisa kuat lagi asalkan tahu cara comebacknya yang akan kita bahas di podcast episode kita kali ini. Nah, kita bedah ya. Jadi gimana Disney ini bisa ngebawa sebuah film Moana, atau saya bilang sih sebuah karakter ya. Karena karakter ini ya produknya dari film tadi. Kalau kita punya produk di toko kita, maka bagaimana cara mengembalikan produk ini? Mengembalikan karakternya Moana di Moana 2 kembali ke layar lebar, dan gimana kamu juga bisa pakai strategi yang mirip buat relaunch brand kamu sendiri atau mengaktifkan kembali toko kamu. Ada 3 nih yang ingin kita bahas, kita bedah dalam episode kita yang kali ini. Yang poin pertama adalah menurut saya ini kecerdasan dari eksekusi film Moana adalah mereka nggak bikin cerita yang totally baru. Ada karakternya sama, katakanlah bayangkan Moana juga, tapi dia mulai dengan cerita yang totally baru, tidak berkaitan dengan cerita yang sebelumnya. Tapi di Moana 2 ini mereka tidak membuat semuanya totally baru, tapi dikaitkan lagi dengan apa? Dengan memori audience atau memori viewer-viewer penonton yang mereka tuh masih ingat poin yang dulu yang mereka masih cintai, yang mereka ingat tentang Moana tadi. Nah, ini sama loh halnya dengan kita yang punya toko yang tadinya ramai jadi sepi. Coba kamu ingat lagi, kira-kira pembeli kita itu paling ingat dengan produk best seller kita yang dulu bagus itu yang mana? Nah, inilah point entry paling bagus untuk mengembalikan traction dari toko ataupun produk kamu.
Langkahnya adalah kamu coba cek data lagi. Coba lihat produk bestseller kamu yang dulu. Dan kamu coba bangun dari situ, bukan produk yang sama, tapi SKU yang baru. Produk yang baru yang berkaitan nih dengan produk tersebut. Kamu juga bisa gunakan misalkan yang gini ya. Dulu kamu ramenya dari jualan, katakanlah bundling produknya adalah snack. Ya udah, kamu bikin versi barunya dari snack tersebut. Tapi variasinya variasi baru. Jadi snacknya tetap snack yang sama, tapi bikin variasinya yang baru. Sehingga orang masih kangen, masih ingat sama rasa enaknya snack bestseller kamu yang dulu. Tapi ada versi barunya. Jadi fondasi lamanya yang pernah kuat, pernah bikin toko kamu itu populer sehingga produknya punya bestseller, itu akan mendorong variasi yang akan diciptakan yang baru. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya, setuju ya, ke teknik selanjutnya supaya secepat mungkin toko kamu yang tadinya sudah mulai redup ini bisa mulai mendapatkan perhatian lagi dan pastinya pembelian dari customer kamu yang tadinya rame sehingga sepi, sekarang bisa rame lagi. Tips yang kedua, kita belajar lagi dari yang terjadi di Moana 2 ini adalah mereka menggunakan banyak channel promosi lebih banyak ketimbang film Moana yang pertama tadi. Ini ada alasannya. Setelah kita lihat-lihat, memang Disney ini merilis filmnya ini tidak hanya filmnya saja, tapi di Moana 2 ini mereka menggunakan beberapa channel sekaligus. Yang pertama adalah pasti ada filmnya ya, jadi channel promosi film. Tapi mereka juga melengkapi dengan membuat musik, membuat trailer, bahkan membuat campaign sosial medianya hingga merchandise-nya itu diviralkan juga di sosial medianya. Nah, kita harus belajar dari cara mempromosikan seorang karakter atau produk Moana ini, dimana kalau kita mau merelaunch lagi, jadi membuat launching ulang lagi, maka kita nggak bisa menggunakan strategi yang sama dengan yang dulu. Mengulang strategi yang sama dengan yang dulu tidak akan merubah yang sekarang. Inilah sebabnya kita pun kalau mau relaunch produk, misalnya tadi snack dengan variasi baru, kita gunakan multiple channel, tidak hanya satu channel saja. Gunakanlah beberapa marketplace, bahkan juga kekuatan sosial media. Bahkan sekarang ada afiliator yang melengkapi juga dengan influencer. Nah, beberapa channel ini digunakan supaya apa? Supaya waktu kita launching, orang pasti tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari toko kita yang biasanya. Nah, kamu juga harus belajar dari situ ya. Jadi juga jangan cuma di satu tempat. Bisa jadi di TikTok video, bisa di Reels, bisa di broadcast ke WA, bahkan ada di Shopee Live, Shopee Video. Bahkan kalau kamu punya database WA pun bisa kamu gunakan untuk blasting. Lalu selanjutnya, dan ini menurut saya tips ketiga ini adalah tips yang menjadi alasan kenapa relaunchnya Moana setelah 8 tahun berlalu ini itu berhasil, dan pada akhirnya tips ini juga sangat baik kalau kita bisa adopsi di ATM ke dalam produk ataupun ke dalam toko kita. Di poin ini mereka mencoba terkoneksi lewat cerita dan nilai. Jadi Moana ini memang secara visualnya ya, kita bisa lihat ada karakter Disney yang dia di laut ceritanya, jadi dia berpetualang di laut. Tapi yang diangkat ini bukan cuma soal laut atau film kartun-kartun animasi, tapi yang ditekankan di sini adalah soal keberanian, soal seseorang yang berani eksplorasi dan berpetualang. Bahkan di situ dalam petualangannya terlihat perjalanan development dirinya. Nah, disinilah yang pada akhirnya dikemas menjadi sebuah cerita. Jadi kalau kita punya sebuah produk tadi, makanan, snack dengan variasi yang sudah baru, variasi baru ini coba kita buat dikemas dalam bentuk cerita. Karena apa? Karena cerita akan lebih mudah untuk ditangkap dan dipahami oleh banyak orang jika tidak langsung masuk ke dalam produknya. Sehingga ceritanya itu bisa jadi jembatan untuk mereka mengenal produk kita. Nah, ini yang adalah penting. Jadi jangan cuma jual produknya aja. Kamu bisa fokus apa sih sebenarnya yang produk kamu ini, transformasi apa yang diberikan dari produk kamu ini, dan transformasi itulah yang dikemas menjadi sebuah cerita dan diceritakan lewat sosial media kamu. Nah, inilah yang akan nantinya membantu dan berdampak kepada relaunching dari toko kamu supaya lebih ramai lagi. Jadi orang nggak cuma beli barangnya, tapi karena cerita dan nilai di baiknya. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa
drop di penjualannya, lagi ngerasa tokonya mulai tenggelam, atau kontennya mungkin makin sepi di sosial media, ingat, kamu bukan gagal. Kamu cuma perlu bangun ulang momentumnya. Kamu cuma perlu mencoba untuk menemukan panggung baru buat toko kamu dan buat produk kamu. Seperti Moana tadi ya. Moana ini nggak munculnya tiba-tiba setelah 8 tahun tanpa persiapan tiba-tiba muncul. Tapi direncanakan, dibangun, dipromosikan secara konsisten mendekati launchingnya film Moana 2. Dan brand kamu juga bisa kayak gitu. Tapi kamu perlu ingat 3 hal tadi yang kita bahas di episode kali ini. Yang pertama adalah produk mana yang jadi kekuatan utama, yaitu bestseller yang zaman dulu, yang akhirnya kamu akan jadikan fondasi untuk launching SKU yang baru. Lalu channel mana yang harus kamu gunakan untuk diaktifkan sebagai tambahan dari channel yang kamu punya sekarang. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara mengemas produkmu dengan transformasi yang diberikan oleh produkmu ini menjadi sebuah cerita yang bisa disebarluaskan dan menjadi jembatan ke dalam produkmu tadi. Dan saya mau kasih semangat aja ya. Saya mau bantu kamu siapin panggung baru, mulai dari strategi sampai konten sampai tadi udah positioningnya. Semoga toko kamu atau produk kamu siap comeback. Silahkan terhubung dengan saya di Instagram saya @yosefabas_. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.